3, 2, 1, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami berdua di malam hari ini. Jadi di sini saya sudah bersama Zikri dan saya sendiri Adnansa. Mungkin di sini kami berdua akan membahas topik yaitu tentang menciptakan pendidikan yang berkarakter di dalam kelas. Jadi menurut Zikri apa sih pengertian dari pendidikan karakter itu sendiri? Wah, kalau pengertian tuh ya, ini setahu aku ya. Kalau namanya pendidikan karakter, ini kan karakter tuh berkaitan dengan sikap kan. Jadi suatu kegiatan berupa tindakan kayak mana ya bilang karakternya? Ya itu tuh adalah suatu tindakan yang bisa ke ranahnya positif dan bisa juga ke ranahnya negatif gitu. Dan juga ini bakalan berkelanjutan ke generasi berikutnya gitu. Jadi ketika generasi kita ini memiliki karakter yang bagus, otomatis bisa menjadi contoh ke depannya gitu. Nah, itu namanya pendidikan karakter. Mungkin ya, itu menurut saya. Jadi kan menurut Zikri karakter itu ya bisa berpengaruh untuk ke masa depan tuh seseorang kan. Bisa jadi. Itu adalah contoh gitu. Apalagi kalau misalnya di Indonesia kan. Kalau misalnya kita melingkupi Indonesia terlalu besar. Nah, terutama tuh dalam ruang kelas lah, Ruang kelas aja kan. Kalau ruang kelas tuh yo itu tadi pentingnya tadi. Jadi kalau dari guru nyoba mencontohkan karakter yang baik, otomatis si murid ini mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh guru gitu kan. Karena guru itu digugu dan ditiru. Kalau misalnya guru itu udah ada etikanya gitu kan, suka marah tidak jelas gitu kan, nah, otomatis guru itu mencontohkan ke anak-anaknya itu besok kemudian hari siapa tahu ada yang bercita-cita sebagai guru, bisa be karakternya sama seperti gurunya pada masa itu. Jadi etika itu atau karakter itu memang penting dibentuk dari masa sekarang gitu. Jadi kalau bisa tuh dari usia dini lah gitu kan. Ya, jadi kalau dalam pendidikan karakter tuh yang paling berperan besar untuk di dalam kelas yang kita bahaskan di dalam kelas. Jadi yang berperan dalam kelas itu kan guru. Mengapa guru itu berperan besar ya? Bagaimana sih peran guru dalam menciptakan pendidikan karakter dalam kelas itu? Wah, kalau ditanyain peran guru yuk kita tahu dulu kan tadi lah aku bilang juga kalau peran guru itu sangat penting dalam pendidikan karakter itu, karena dalam pendidikan karakter itu adalah membentuk karakter seseorang itu tidaklah mudah itu. Entah itu kebiasaan dia dari rumah, kita tidak tahu kayak mana kan, tiba-tiba kebiasaan dari rumah tuh biasanya dibawa ke sekolah gitu. Nah, peran guru di situ sangat penting dalam membentuk atau membenahi dari karakter seorang tadi. Cuman itulah sulitnya, kita juga tidak bisa memaksakan misalnya semua orang itu harus baik semua gitu. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, tugas guru tuh di situ lagi menjadi tanda tanyanya. Udah, otomatis kita nih kayak harus bisa belajar menguasai kelas dulu gitu. Kayak mana sih menjadi guru yang profesional gitu, baik itu dalam bertindak ataupun menyikapi seseorang murid atau beberapa murid yang karakternya itu masih dibilang kurang sopan, kurang beretika gitu. Nah, itu kita harus sabar dalam menghadapinya. Karena itu tadi tugas guru itu adalah untuk membenahi karakter seorang itu. Bisa jadi kan itu adalah kebiasaan di rumah yang dibawanya ke sekolah. Jadi kita harus ramah maklum juga gitu. Nah, itu tadi kan menurut Zikri. Kalau menurut saya sendiri peran guru itu sangat penting. Nah, kenapa tuh bro? Sebab peran guru itu sangat vital dalam kelas. Soalnya semua aktivitas di dalam kelas tuh semuanya yang mengontrol tuh guru. Sesuatu hanya sebagai kayak untuk penerima saja, semuanya yang itu bersumber dari guru kan, setiap aktivitas kelas. Jadi juga ada berapa sih yang bisa dilakukan guru dalam tuh untuk menciptakan karakter ya, untuk menciptakan pendidikan karakter. Yang pertama itu tentang ikatan membangun ikatan model belajar.
Di sini kan kita tahu kan guru tuh tiap hari masuk kelas, jadi diharapkan itu jalin ikatan antara guru dengan murid, jadi ikatan. Jadi anak murid itu merasa dekat dengan guru, jadi ketika anak murid itu sudah merasa dekat dengan guru, jadi timbul rasa tuh rasa semangat atau percaya diri yang bisa dihasilkan itu. Dan juga kalau misalnya guru dengan siswa saja tidak baik, ya kita tahu sendiri kan bisa menimbulkan dampak pada karakter siswa itu sendiri. Misalnya siswa itu jadi takut, jadi tidak semangat, itu sangat berpengaruh sekali terhadap karakter siswa itu sendiri dalam ikatan untuk belajar itu. Ya baik, betul yang kau bilang tidak. Cuman dah yo. Masalahnya ini sekarang di Indonesia nih rata-rata tak tahu lah ya, di daerahku tuh di Kuala Tungkal, Tanjung Barat ada sebagian guru memang yang kayak agak kurang perhatian gitu, ada sering marah-marah gitu kan. Jadi kan tadi udah dibilang tuh tugas guru tuh adalah membenahi gitu kan, kayak mana supaya membentuk karakter seorang anak didik itu menjadi disiplin gitu kan, giat, semangat dalam belajar. Cuman jadi PR itu bagaimana cara tanggapan kau tuh kalau mengenai kayak guru tuh kan kata orang kebanyakan orang tuh bilang katanya cuman yang pintar-pintarnya yang diambil gitu, giliran yang agak menengah ke bawah tuh kayak kurang diperhatikan gitu. Nah jadi kok setuju apa enggak tuh kira-kira? Kalau itu mungkin ada setujunya lah, sebab kalau itu kan memang sifat manusia kan, guru itu juga manusia. Memang ada guru ada sebagian kecil lah guru-guru yang masih kayak gitu, tapi kayak mana tuh? Tidak ada sebagian tapi ada sebagian kecil. maksudnya ada kayak oknum ada kecil lah, ada banyak dari ada kalau guru kayak itu. Saya sendiri merasakan waktu itu kan waktu SD itu saya waktu lama siswa-siswa yang IQ-nya rendah atau yang ranking-ranking di bawah. Jadi itu sangat berpengaruh bagi saya ketika saya waktu SD, SMP, SMA itu saya jadi kurang berani untuk mengungkapkan pendapat. Soalnya ketika SD saya tidak diberi kesempatan, saya hanya diam saja. Soalnya yang diperhatikan hanya siswa-siswa yang pintar. Jadi itu tanggapan Anda itu setuju apa tidak setuju mengenai kalau misalnya seorang guru itu hanya memperhatikan beberapa kalangan siswa yang mau belajar itu? Kalau dari faktanya ya memang seperti yang itu, dari yang saya dulu lah waktu SMA memang kayak seperti itu. Emang banyakkan guru tuh lebih suka yang siswa yang aktif, sedangkan yang kurang aktif ya mereka biarin aja gitu, yang memang yang lebih ditanggapi yang sering aktif. Jadi kalau misalnya memang bukan di gurunya misalnya kan, ini kan di karakter anak didiknya. Sekiranya nih ada yang kayak bangkang lah jatuhnya, udah diperhatikan, udah udah dikasih tahu, udah dibenahi, tapi dia kayak masih bermalas-malasan gitu. Gimana tuh kayaknya? Apa masih salah gurunya juga? Nah kalau itu memang salah dari karakter muridnya sendiri. Nah itu juga guru tetap berperan, soalnya guru juga harus membimbing, harus bisa ngasih tahu lagi kayak mana cari solusi. Kan udah dikasih, misalnya udah diberi saran, di bawah misalnya di ruang BK masih juga itu tetap dikasih solusi. Memang kalau memang sudah buntu, memang tidak dikasih bisa lagi, bisa diberi arahan lagi ya terpaksa ya tahulah jalannya kan, bisa ya dikeluarkan. Itu kalau memang udah keterlaluan kan. Cuma kalau masih normal-normal saja, misalnya diam di dalam kelas, tidak misalnya hanya diam, tidak mengganggu yang aktivitas belajar lain ya masih normal-normal saja. Selama itu tidak mengganggu aktivitas belajar untuk siswa yang lain. Oke, mungkin kalau berbicara pendidikan karakter kan berarti harus ada yang ditanamkan berupa nilai-nilai, entah itu nilai sosial, agama, ataupun etika gitu kan. Jadi menurutku tuh ini kan Indonesia, apalagi mengenai kurikulum K-13, di mana sikap yang paling utama atau yang paling menonjol untuk dinilai gitu kan. Kata orang tuh percuma nilai tinggi tapi kalau etika atau etiknya rendah sama aja gitu kan. Jadi kayak dia tuh sekolah tapi kayak merendahkan misalnya dia sekolah tinggi nih, udah sampai perguruan tinggi gitu,
pas di luar tiba-tiba dia itu kayak meremehkan seorang petani yang mana hanya tamatan SMA. Padahal kan dari petani itu berperan besar juga gitu untuk misalnya mana tahu deh dia menyekolahkan anaknya dari hasil panen tanian. Jadi percuma lah dia sekolah tinggi-tinggi tapi dia masih attitude-nya rendah. Jadi harus apa tuh, nilai apa yang harus ditanamkan pada anak tuh? Karena attitude itu emang lebih tinggi sih daripada ilmu gitu. Apa ya? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu kalau itu udah cakupannya sudah luas kan. Iya. Itu yang kalau untuk di sekolah dan kelas kan. Oh. Kalau untuk kayak anak SD, SMP Sampai SMA. Nah, itu kalau nilai-nilai karakter menurut saya itu yang pertama itu yang paling itu banyak sih, ada kejujuran, disiplin. Kalau sudah, soalnya yang paling penting itu kejujuran. Mengapa sebab kejujuran? Sebab kita tahu sendiri di Indonesia ini kan tidak kekurangan orang pintar. Siap. Di Indonesia cuma kekurangan orang jujur. Iya. Kalau itu mengapa kejujuran itu sangat penting. Yang kedua itu disiplin. Sebab dengan disiplin itu bisa membuat siswa itu ruang kelas itu lebih tertata, lebih terkoordinir ketika siswa-siswanya sudah disiplin menjalankan segala peraturan yang sudah dibuat di kelas. Bener sih, memang Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi memang kekurangan yang namanya orang jujur ya. Itulah pentingnya kejujuran. Betul, nilai karakter. betul. Makanya penting pendidikan karakter di dalam kelas itu untuk menciptakan siswa-siswa yang lebih baik untuk depannya kan. Benar juga sih. Cuman ini yang jadi pertanyaan tuh masih tak, kita ini kan manusia, makhluk sosial, ya kan, punya perasaan, ya kan. Kayak mana ya, yang namanya jujur itu sulit gitu. Banyak orang tuh sulit untuk melakukan namanya jujur, apalagi dalam kelas, dalam hal menyontek, dalam ujian, gitu kan, dari UTS, ujian, pokoknya ulangan harian tuh. Nah, banyak nian tuh yang namanya saling contek menyontek. Baru ditinggal guru bentar, dalam kelas udah ribut. Jawaban ini apa, jawaban ini apa. Nah, itu salahnya di mana tuh? Kira-kira tuh. Letak salahnya itu di mana? Kalau dibilang jujur, takutnya tidak solidaritas. Tapi kalau misalnya dibilang solidaritas, berarti kejujurannya hilang gitu. Itu bukan lebih solidaritas, itu memang sebuah budaya memang yang Budaya lama. serius itu budaya. Bukan, maksudnya budaya itu sudah kebiasaan, udah memang perilaku siswa dari dulu yang dianggap sudah hal lumrah, jadi hal lumrah. Berarti Anda pernah? Bisa. Pernah berarti ya? Nah, Pernah ya? tidak mungkin dia seorang siswa tidak pernah melakukan hal tersebut. Oh iya siap. Oh serius? Saya Ada tuh yakin. teman aku tuh yang dari SMA, ya mungkin karena dia terus berperilaku jujur kali ya di SMP-nya. Nah, ada tuh namanya kayak contoh. Ya, saya ragukan apakah ada yang mau berteman dengan dia. Tapi ada segelintir orang ya. Mungkin memang kan dalam pertemanan itu ada yang namanya pro, ada yang kontra. Jadi kalau misalnya orang yang pro ini dia suka dengan hal itu, pasti dia ada circle-nya gitu. Ya, tapi itu kan karakter yang bagus ya, tapi mencontohkan karakter itu, karakter yang bagus. seperti itulah karakter yang bagus sebenarnya yang ada di dalam Oh, kelas. jadi harus diputuskan apa enggak nih yang untuk saling mencontek itu kalau misalnya dibiasakan kan nanti jadi kebudayaan, Seharusnya budaya. dibilangkan. Jadi budaya kan, kalau satu hal yang terus berlanjut dari generasi ke generasi itu jadi Harus kebiasaan. dibilangkan. Nah, di sini fungsi seharusnya peranan seorang guru. Mengapa Seorang siswa guru lagi? yang harus peran seorang guru? Mengapa? Sebab yang dikejar mereka itu cuma nilai. Jadi Nah. yang dianggap itu nilai sehingga mereka tuh berusaha menjadi yang terbaik. Ya, salah satunya dengan mencontek tadi. Seharusnya penilaian jangan cuma dari nilai saja, misal dari karakter, keaktifan. Berarti atau- kalau nilai pengetahuan itu sebenarnya tidak harus nomor satu. tidak harus nomor satu ya. Itulah sebabnya mengapa budaya mencontek di dalam kelas itu sudah jadi semacam budaya yang sudah lumrah di bagian kalangan siswa. Sebab tadi Cuman kayak mana ya, menghilangkan suatu budaya itu sulit juga. Kalau apalagi kan hal itu udah jadi hal yang lumrah tadi kata berarti kan. Kata berarti itu hal yang lumrah gitu. Jadi suatu hal yang lumrah itu berarti udah hal yang biasa itu untuk dilakukan. Jadi kalau mau buat itu pun kalau tidak merasa bersalah dari diri dia sendiri, itu bakalan terus berlanjut gitu. nah, ya, itu juga ada peran penting dari manusianya itu sendiri, gurunya itu sendiri. Berarti nggak salah guru sepenuhnya kan? Tidak bisa kita Mengenai memang karakter seseorang itu
Ada Iya. juga faktor internal sama faktor eksternal. Ya. Kalau Berarti faktor internal itu memang dari sifat bawaan dari manusia itu sendiri, tergantung dia lagi yang mau menentukan kemana arahnya. Sedangkan peran seorang guru di sini hanya membimbing, mengarahkan ke arah jalan yang lebih baik. Kalau untuk keputusannya sendiri, ya guru tidak bisa ya, 100% meyakinkan kalau udah diberi kayak tujuan atau arahan tuh siswanya harus berubah. Itu tergantung dari siswanya sendiri lagi yang menentukan arahnya. benar sih, berarti memang harus dari individunya sendiri dan ada dorongan dari seorang guru yang berperan di belakangnya kan. Berarti nilai itu bukanlah segalanya ya. Nilai pengetahuan bukanlah segalanya, tapi attitude lah yang harus diutamakan. Ya, sikap itu. Sikap dari seorang pelajar tuh lah ya dak yang harus kita lihat ya kan. Baik buruknya dia kan dalam menentukan dia di masa depan. Percuma dia punya jabatan tinggi tapi sikapnya jelek, attitude-nya jelek, kan tidak dinilai orang banyak. Pasti orang banyak mencaci dia. Ya kan? Meskipun dia pintar sekalipun, anggota DPR sekalipun, kalau misalnya sifatnya jelek, cuma ya. Nah, itu kayak jabat-jabat. Aduh, jangan sampai nih. Udah itu udah Tapi jauh. kalau misalnya guru itu memang mengarahkan gitu kan ke arah yang baik. Terkadang ada juga guru tuh pengen mengarahkan ke arah yang baik, cuman caranya yang salah. Ya, cuma kayak mana ya bilangnya? Tujuan dia tuh baik gitu dalam mendidik. Kamu harus disiplin gitu. Kamu harus giat belajar. Kamu harus, pokoknya kamu harusnya tuh berarti adalah suatu kewajiban gitu. Tapi sedangkan gurunya sendiri tidak mencontohkan hal itu gitu. Itu gimana itu? Dia mendidik karakter seorang siswa, tapi siswanya dituntut harus apa yang dia katakan itu harus terpenuhi gitu. Tapi sedangkan dia kayak ini kan kita ini lah bahas banyak juga kan mengenai gimana sih gitu pendidikan karakter dalam kelas gitu. Mungkin ada saran dari lu untuk para calon guru, mungkin dari kalangan siswa nanti. Nah, jadi kalau menurut saya peran guru itu ya harus menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan lah untuk para siswa sehingga siswa itu semangat. Jadi juga sebab guru itu banyak waktu untuk siswa di dalam kelas kan, jadi punya banyak kesempatan lah untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik itu kepada para siswa tersebut, sehingga kelas itu bisa tercipta kelas yang berkarakter, yang seperti yang kita bahas ini kan tentang menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Jadi peran guru itu sangat penting dalam bentuk karakter seorang siswa itu sendiri kan. Dan juga seorang guru juga nggak bisa memaksakan untuk merubah suatu karakter siswa, karena kembali lagi ke siswa itu sendiri gitu. Dia agak gimana ya, kalau misalnya guru itu juga udah berusaha sekeras mungkin tapi nggak ada yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Sebesar apapun yang kita ajarkan dan telah kita didik, mungkin sekarang dia nggak merasakan hal itu, tapi di kemudian hari mungkin bisa jadi kan dia tersadar gitu, ternyata yang dibilang guru itu benar gitu ya, mungkin itu sih kalau menciptakan karakter dari siswa itu kan. Satu lagi yang penting tuh kita belajar tentang karakteristik siswa-siswa kita, kayak mana karakter kan antara siswa tuh. Misalkan siswa yang satu ini karakternya gimana, kita harus paham. Biar kita tahu kayak metode apa yang tepat untuk kita ajarkan ke siswa tersebut. Kalau misalnya yang pendiam itu ajarkan yang metode yang awal-awal yang semangat kan agak tidak nyambung di dia. Makanya metode yang tepat harus memahami karakteristik siswanya sendiri. Cuman bro, ya anggap siswa itu dalam satu ruangan ada 40, ya guru cuma satu gitu. Jadi mana tuh untuk mempelajari setiap karakter.
apalagi kan namanya karakter tiap individu itu pasti berbeda. Dan juga kan namanya satu guru yang melawan 40 tuh, nah gimana gitu. Tapi kan yang untuk karakter yang agak yang menyimpang lah itu kan palingan ada beberapa pemurid saja. Untuk yang sedangkan karakter yang selama yang lain tuh untuk karakter secara itunya sama. Untuk karakter dalam belajar mungkin tidak berbeda jauh. Terus gimana caranya untuk dari yang menyimpang ini bisa melirik atau mengikuti yang baik ini? Nah, seperti itu harus ada pendekatan kita sebagai seorang guru. Misalnya kita kasih perhatian lebih lah untuk dia memang kan memang jadi emang harus ada Ada pendekatan ikatan. emosional ya jatuhnya dak antara guru sama siswa itu. jadi Gak sesuatu- apa-apa kedekatan emosional, jangan sampai kedekatannya tuh menimbulkan sebuah perasaan ya kan. Takutnya nanti pas lagi sayang-sayangnya malah ditinggalkan. Oke. Siap. Oke. Ah, Mungkin Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Ah, mengenai pendidikan karakter dalam kelas. kayaknya cukup lah. Itu kan berdasarkan apa yang kita ketahui, yang saya ketahui. Oke. Sangat bermanfaat sekali sih emang kalau mengenai karakter ini. Itu adalah suatu hal yang udah melekat dari diri dia, adalah satu kebiasaan yang sering dilakukannya, suatu kegiatan yang sering dilakukannya sehingga menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan melekat pada dirinya. Ketika itu tidak dirubah, misalnya dari yang buruk itu tidak dirubah, maka dia akan hancur ke depannya gitu. Kalau misalnya dia dirubah dan tersadar, alhamdulillah gitu kan. Dan itu adalah peran guru lagi dalam menopang siswanya tadi. Mungkin itu sih yang bisa kita bicarakan pada malam hari ini gitu kan. Mungkin dari Bro Adi mau tutup. Oke, terima kasih pada teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang sudah kami bahas berdua semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Iya. Mungkin cukup dari kami berdua. Oke, ini ya jangan lupa minum Pocari Sweat kalau kekurangan ion. Kalau lapar jangan lupa beli nasi, jangan beli Oreo. Oke, siap Bro Adi. Kami tutup dulu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.